nanti akan mengurusi izinnya akademi komunitas. Jadi tadi sudah kami sampaikan secara umum kalau memang ada resource sharing itu saya kira tidak ada masalah, apalagi di tahun ini kita membangun SMK yang model di Pacitan sama Palembang, sangat besar sekali. Kalau kampus biasa itu kan 5 miliar, ini nilainya 50 miliar. Itu nanti sebagai akademi komunitas pertama atau di Pacitan sama di Palembang, katanya Pak Menteri seperti itu. Jadi ini sudah didukung dengan itu, di departemen sudah percobaan itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan secara umum. Jadi sekali lagi kami di SMK berterima kasih kalau akan ada akademi komunitas yang dikelola oleh teman-teman dari perguruan tinggi yang mau meluangkan waktu dan energinya untuk membangun akademi komunitas ini. Jadi nanti sekali lagi SMK tidak lulusannya, kalau kemarin CC itu kan tetap SMK gitu, ijazahnya tetap SMK. Tapi kalau ini lulusnya adalah di berapa? D1, D2 ya, D1, D2. Jadi bisa semakin terucut yang bawah itu semakin mengecil dan yang atas semakin besar. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Yazidi. Di sini kami laporkan bahwa di hadapan Bapak ada 40 perguruan tinggi, di mana dulu pernah kita undang dua gelombang Pak Yazidi, waktu itu juga Pak Yazidi memberikan arahan tentang pengembangan, dulu namanya PVB, sekarang dengan undang-undang baru namanya Akademi Komunitas. Kalau bahasa Inggrisnya tetap Community College saja. Nah, kawan-kawan yang sudah berjalan, ada yang sudah mulai tahun 2000 sampai sekarang adalah PENS, kemudian Polman, kemudian juga ada beberapa kawan-kawan baru yang diundang pada tahun 2010 dan 2011, dan mereka yang sudah komited untuk membantu Dikti pengembangan D1 sekarang ada di depan kita semuanya. Nah, kami harapkan pengarahan dari Pak Yazidi apa saja yang mereka siapkan dari segi kelembagaan. Memang ini adalah masa transisi di mana kawan-kawan akan mendorong kabupaten-kabupaten untuk menyiapkan akademi komunitas yang sudah disiapkan oleh timnya Pak Yazidi dalam persiapan akademi komunitas yang akan datang. Kami tadi sudah jelaskan sejarah dulu Community College, PVB, dan kawan-kawan komunitas. Nah, ini adalah 40 perguruan tinggi yang merupakan penggerak kabupaten yang pelan-pelan dia akan menjadi subkampusnya, menjadi embrio dari akademi komunitas yang saat-saat akan mandiri, termasuk yang dari PENS, mungkin 5 subkampusnya atau 6 subkampusnya nanti akan berubah kalau lolos dari seleksinya, akan berubah menjadi akademi komunitas. Ini kawan-kawan penggerak daripada akademi komunitas atau PVB atau Community College yang sudah dipersiapkan. Kami lakukan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ibu sekalian yang terhormat, Pak Kadon, Pak Ana, saya pertama ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang tidak bisa hadir sendiri di kesempatan yang sangat baik ini. Kemudian beliau tadi secara mendadak menugaskan saya untuk mewakili beliau. Beliau ada acara menampingi beberapa kantor untuk bertemu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, persiapan acara pengarahan dari Presiden tentang program. Ibu-ibu sekalian, berkenaan dengan rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang akan menggelar beberapa pendirian akademi komunitas,
saya dapat menyampaikan pertama, ke depan paradigma baru atau kebijakan baru dalam melihat atau menempatkan pendidikan vokasi itu yang nanti akan dituangkan dalam undang-undang pendidikan tinggi, mendapatkan pendidikan vokasi, mendapatkan porsi yang atau penekanan yang lebih dari pemerintah. Jadi saya bisa mengatakan begini, di sisi pendidikan politeknik, ke depan pendidikan politeknik tidak seperti yang sekarang ini. Sebagaimana diketahui, pendidikan politeknik saat ini itu hanya paling tinggi menyelenggarakan program diploma 4, ya kan? Diploma 4, mentok wis pol, ya. Paradigma baru, kebijakan pendidikan tinggi yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Politeknik itu diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan program pendidikan jenjang S2 bahkan sampai S3. Ya. Tentu saja bidangnya applied science, ya, terapan. Jadi S2 terapan, kemudian S3 terapan. Hal ini yang sudah jelas, sudah definitif, itu bisa dilihat di kerangka kualifikasi nasional Indonesia, KKNI, yang sudah menjadi Perpres nomor 18 2012. Di situ sudah jelas bahwa politeknik itu diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi mulai jenjang D3, gitu ya, mulai jenjang D3, D4, kemudian S2 sampai S3. Jadi level mulai level D3 itu level 5, grade 5 di KKNI, grade 6 S1 D4-nya, kemudian grade 7 itu grade 8 untuk S2 terapannya, grade 9 untuk S3 terapannya. Ini sudah jelas ada dasar hukum ya, karena sudah menjadi Perpres. Kita tinggal menunggu sebenarnya satu dasar hukum yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu undang-undang yang sekarang di tahap akhir sebelum diputuskan menjadi sekarang rancangan undang-undang. Maret ini targetnya harus menjadi undang-undang pendidikan tinggi. Di situ nanti ada penegasan yang lebih kuat lagi, karena dasar hukum yang menjadi undang-undang. Politeknik diperkenalkan atau diberi kepercayaan untuk menjalankan pendidikan pasca sarjana S2 S3. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi lanjutannya, Ibu sekalian, karena diperbolehkan menyelenggarakan atau bahkan diberikan kepercayaan untuk penyelenggaraan pendidikan S2, maka di sana harus ada doktor. Karena ada S3, maka di sana harus ada profesor, jadi guru besar. Jadi oleh karena itu, ke depan politeknik, dosen-dosen politeknik itu punya peluang untuk menjadi guru besar, bahkan juga dari kepakatan golongannya itu tidak lagi 4C maksimal, tetapi sampai di paling dulu pegawai negeri itu 4F, 4B ya, mentok sudah nanti boleh. Sekarang ini kan baru maksimal hanya 4C saja. Jadi Pak Anang ini mungkin sudah mentok 4C gitu ya. Tapi dengan nanti ada undang-undang pendidikan yang baru, Pak Anang masih punya kesempatan untuk 4D, 4E, jadi masih boleh memperbesar keluarga. Maksud saya anaknya yang nambah. Saya tidak bicara istrinya yang nambah, jadi putranya boleh nambah lagi gitu ya. Karena masih ada jaminan sampai 4E, ada tunjangan yang sampai besar. Jadi itu Mas sekalian. Nah, kemudian jadi intinya memberikan penekanan pada pendidikan vokasional yang lebih besar. Kemudian di politeknik boleh ada sampai guru besar. Dengan demikian Pak Dirjen selalu mengatakan
ini yang luar biasa pada undang-undang pendidikan ini dan pada KKRI itu. Pak Dirjen selalu mengatakan atau sering mengatakan begini, dengan undang-undang pendidikan ini nanti hak-hak manusia para pendidik di politeknik dikembalikan pada jalur yang benar. Jadi sejauh ini ada pelanggaran hak asasi manusia. Seorang guru politeknik hanya boleh sampai 4C, coba bayangkan. Guru SMA saja boleh sampai 4T, bahkan guru SMA-nya sendiri boleh sampai 4T. Tapi dosen politeknik, mohon maaf panjenengan 4C mau, 4C saja. Dan ternyata sejauh ini ya dosen-dosen politeknik Pak Anwar ya tenang-tenang saja menerima saja diperlakukan seperti itu, dan nggak ada. Jadi orang yang paling baik di seluruh Indonesia itu dosen-dosen politeknik. Diperlakukan itu ya sudah diam saja, cuma rupanya doanya yang diperkencang gitu ya, dikencengin gitu, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan tinggal kita semua mendukung supaya undang-undang pendidikan ini segera